Camera ready, action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di depan kita sudah ada pemakaran. Mereka akan menampilkan makalah tentang email dalam proses pembelajaran. Pada pemakaran kita beri waktu 5 menit untuk menyampaikannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul email sebagai proses pembelajaran. Baiklah, akan dipresentasikan oleh presentator pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul email sebagai media pembelajaran. Yang pertama, pengertian email. Email adalah singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Keberadaannya sangat membantu dalam urusan surat menyurat yang terbatas oleh jarak, waktu, dan ruang. Electronic mail atau biasa disebut dengan sebutan email dalam bahasa Indonesia, email memiliki arti surat elektronik, sedangkan menurut Alizaki dan Smith Community, email adalah surat elektronik yang memungkinkan semua orang saling berkirim pesan via jaringan internet. 2. Sejarah email. Email ditemukan oleh Raymond Tomlinson, yaitu seorang programmer dari Amerika pada tahun 1971. Raymond pertama kali mengirimkan email hanya berisi tulisan IOP pada komputernya. Raymond juga menggunakan simbol @ yang bertujuan sebagai penghubung email dan untuk membedakan dari mesin pengirim pesan lainnya, sehingga sejak saat itu standar penggunaan email menjadi nama pengguna @ nama komputer. Perkembangan email tidak berhenti pada era Raymond atau pertama kali saja ditemukan lalu punah. Justru email semakin mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini terbukti pada tahun 1975 ketika software pengaturan email ditemukan oleh John Vital. Berkat ia, email dapat memenuhi lalu lintas internet hingga 75%. Email pertama yang penting saat itu digunakan oleh Ratu Elizabeth II. Ia mengirim email melalui ARPANET dari Royal Signal and Radar Establishment di Inggris pada 26 Maret 1976. Kemudian, kampanye yang pertama kali menggunakan email adalah kampanye Presiden Jimmy Carter pada musim gugur tahun 1976. Setelah ditemukan World Wide Web atau sistem WWW oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991, ia menyediakan email secara gratis dan dengan antarmuka yang lebih ramah. Layanan ini kemudian disediakan oleh penyedia jasa email seperti Yahoo dan Hotmail. Pada saat itu, Paul Bucket, seorang karyawan nomor 23 dari Google, menjadi penyelamat. Ialah sosok pencipta Gmail. Saya mulai mencoba menciptakan program email sebelum bergabung ke Google, mungkin sekitar tahun 1966. Saya memiliki ide ingin menciptakan email berbasis web, ujar Paul Bucket. Kemudian, Bucket akhirnya terwujud setelah bergabung bersama Google. Ia mengerjakan Gmail hanya dalam beberapa minggu hingga merasa bosan, namun rasa bosannya terbayar dengan banyaknya pengguna email. Email pun sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari orang-orang erba serba digital dan serba internet ini. Yang ketiga, jenis-jenis email. 1. Pop mail, 2. Webmail, 3. Forward mail. Kemudian, fungsi dan manfaat email sebagai media pembelajaran. Meski dinilai praktis dan cepat, namun sebenarnya keberadaan email mulai tergeser dengan munculnya berbagai aplikasi chatting yang lebih mudah dan real time, seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, Messenger, Skippy, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut sangatlah cocok untuk berkirim pesan secara cepat dan real time. Meski begitu, ada beberapa ranah email yang tak bisa digantikan begitu saja dengan hadirnya berbagai macam aplikasi chat yang muncul di pasaran. Berikut adalah peran email yang tidak bisa tergantikan. 1. Mengirim dan menerima pesan dalam file besar. 2. Akses mudah untuk mendaftar di media sosial. 3. Sebagai identitas diri. 4. Sebagai media pemasaran. 5. Mengirim
Manfaat email bagi pelajar: 1. Sarana bertukar informasi. 2. Dapat mengerjakan tugas di mana saja karena tidak terikat dengan tempat. 3. Akses dunia pendidikan yang semakin luas. 4. Menghemat biaya karena tugas tidak perlu memerlukan kertas. 5. Sarana pengiriman dokumen. 6. Media pembelajaran yang efektif. 7. Memperbanyak teman melalui situs jejaring sosial. Cara membuat email sudah ada dilampirkan. Yang pertama, buka aplikasi Gmail. 2. Klik icon profil picture di kanan atas. 3. Pilih menu Add Another Account. 4. Pada halaman sign up email pilih Google. 5. Di halaman sign in tekan creator akun. 6. Anda bisa pilih opsi email untuk diri sendiri atau bisnis. 7. Masukkan nama depan dan nama tengah dan belakang. 8. Klik next. 9. Masukkan tanggal lahir dan jenis kelamin. 10. Pilih alamat email yang direkomendasikan Google atau custom sendiri. 11. Buat password lalu klik tombol next. 12. Saat muncul kotak privasi, baca dengan seksama lalu klik tombol I agree. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab oleh 3 orang penanya dan 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada pemakalah. Bagaimana menurut pemakalah, apakah email itu penting bagi kehidupan sehari-hari selain untuk media pembelajaran? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya ke makalah, apa saja keuntungan dari pengguna email? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada pemakalah. Nah, menurut pemakalah, apa yang menjadi kekurangan email dibandingkan dengan surat biasa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rika. Menurut pemakalah, apa sih pentingnya email dalam kehidupan kita selain media pembelajaran? Tentu kita sudah tahu bahwa email ini tidak bisa lepas dari kita yang sudah memiliki smartphone ya. Yang pertama itu kita kenapa penting? Yang pertama dapat menghubungkan kita dengan siapa saja di seluruh dunia dengan biaya yang murah. Kemudian dengan email, data yang dikirim secara online atau elektronik dia cepat sampainya. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengirim pesan itu tadi lebih ke satu orang dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu makanya di dalam kehidupan kita tidak lepas dari namanya email. Pertanyaan yang kedua, apa keuntungan dari kita menggunakan email yang dipertanyakan oleh rekan kita Nur Hayati? Memang penggunaan email ini sudah kita sering gunakan dan banyak keuntungan yang kita peroleh ketika menggunakan email. Jadi yang pertama itu mudah. Kenapa dia mudah? Karena hanya menggunakan jaringan internet untuk mengirim data atau pesan yang kita inginkan. Yang kedua cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pesan itu sampai ke seseorang yang kita kirim pesannya. Kemudian biaya pengiriman relatif murah. Jika dibandingkan dengan penggunaan telepon atau mengirim surat keluar kota atau daerah, itu lebih murah penggunaan email. Yang keempat, dia global, menyeluruh. Bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja sebagai sarana komunikasi di seluruh dunia ini. Kemudian reliable, dapat menyimpan email di server yang tidak akan hilang kecuali dihapus. Jadi data-data kita kalau di email itu dari SD misalnya udah pakai email sampai sekarang, itu data kita tidak terhapus di email. Kemudian yang keenam, sebagai pesan multimedia yang dapat mengirim data bukan hanya teks saja, tetapi berupa gambar, audio ataupun video yang kita bisa gunakan melalui email. Jadi itulah merupakan keuntungan dari kita menggunakan email. Yang
saja, apa yang menjadi kekurangan email dibanding dengan surat biasa gitu ya. Memang email ini tidak ada serta-merta. Dulu kita lupakan menggunakan surat biasa atau surat tulis tangan. Namun seiring berkembangnya zaman, penggunaan email sudah semua orang menggunakan. Namun dengan email itu ada juga kekurangan dia dibandingkan dengan surat biasa atau surat tulis. Yang pertama, kan email bersifat online. Jadi kalau kita tidak ada kuota internet, otomatis pesan itu tidak akan terkirim. Jadi mungkin kalangan-kalangan yang nggak bisa beli paket internet, gitu, atau kita lagi nggak ada uang gitu beli paket internet, itu tidak bisa mengirim email tadi. Kemudian jika kita ingin mengirim pesan melalui email tadi juga, kita harus membuat akun sehingga kita bisa mengirim pesan kita melalui email. Dan membuat akun itu agak rumit sedikit, karena harus mengisi formulir untuk akun pendaftarannya. Kemudian dibanding dengan surat yang biasa, mungkin orang-orang tua yang zaman dulu itu nggak gaptek gitu istilahnya, itu susah untuk menggunakan email. Contohnya saja ya, kakek saya itu tulisannya cantik kali kalau menulis surat gitu ya, tulisannya cantik, tapi itu nggak bisa menggunakan email gitu. Karena apa? Karena itu tadilah kekurangan pengetahuan tentang penggunaan email itu tadi. Jadi itulah kekurangan email dari surat biasanya. Baiklah, sekian dari baiklah kami Baik, maka sudah clear menjelaskan itu. Saya pikir penjelasannya cukup konkret, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang pasti bahwa di dunia digital semua akan terkoneksi dengan Gmail. Semua mau masuk aplikasi pakai email, mau buka WA pakai email, mau buka IG pakai email, dan seterusnya. Satu lagi yang perlu dipahami bahwa dengan email kita sekarang sudah menyimpan sebesar-besarnya gigabyte. Tidak lagi memerlukan flash disk yang rawan dengan virus, yang takut jatuh, yang takut hilang. Dengan email kita bisa mengirim, menyimpan, dan mendapatkan sesuatu keuntungan dari perkembangan dunia teknologi. Dengan email itu lebih aman, lebih dapat dipercaya dibanding dengan jika ada orang mengatakan bahwa kamu lulus mendapatkan beasiswa tapi dengan WA, maka itu masih diragukan. Tetapi kalau kita mendapatkan pengumuman bahwa kita lulus mendapatkan beasiswa itu melalui email, maka itu merupakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Karena saya pernah mendapatkan bantuan penyelesaian pendidikan melalui pemberitahuan email. Jadi lebih aman dan lebih dipercaya dibanding dunia gadget yang lainnya. Karena email biasanya jarang diretas oleh para hacker. Demikian, mudah-mudahan email bisa menjadi bagian dari kita, sehingga memudahkan kita dalam proses belajar mengajar dalam studi baik S1 dan selanjutnya. Sebab saya menyimpan semua data saya itu di email. Ijazah saya, makalah saya dari S2 hingga S3, bimbingan saya dari S2 S3, foto-foto dan sampai pas foto juga di email. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu kan 5 menit kamu bisa melengkapi berkas, maka kamu akan lulus, maka saya dipastikan orang yang pertama bisa melengkapi berkas. Karena saya tinggal download dan tinggal meneruskan data yang dibutuhkan tersebut. Demikian, bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.